Bintang, saya panggilnya Mas saja karena saya sementara ini ya, Mas Bintang. Oke, tadi sudah tercengang dengan presentasinya pastinya Bapak Ibu. Beliau sangat keren sekali untuk presentasi. Oke, lanjut next, kemasan. Oke, definisi tentunya kemasan di situ adalah sebuah benda pembungkus ya, pembungkus. Kemudian diartikan sebagai melindungi tentunya dan menjaga kualitas suatu produk barang tertentu seperti itu. Kemasan tersebut tentunya akan dipajang, kemudian di jalan-jalan pastinya seperti itu. Kemudian next selanjutnya saya percepat saja ya karena kejar waktu. Tentunya alam ini sudah sudah terbentuk tersendirinya tentang kemasan tersebut. Bisa dilihat dari contoh di sini alam kaca kolong gitu ya, sudah terbentuk pembungkusnya tersendiri. Kebesaran Allah gitu ya buat kita. Kemudian ada durian seperti itu, luarnya sangat tajam-tajam tapi dalamnya ya seperti itu, manis ya. Seperti itu. Kemudian jagung kita lihat seperti itu, kacang juga. Kemudian kelapa gitu ya, sudah ada batoknya, kemudian ada serabutnya, ada lagi kulitnya di paling permukaan paling luar seperti itu. Sangat hebat sekali gitu ya, pencipta kita gitu ya. Kemudian ada lagi buah-buahan yang lain. Itu intinya definisi kemasan adalah membungkus sebuah produk seperti itu. Tadi sudah dijelaskan gitu ya, banyak-banyak contoh untuk produk-produknya. Oke, next. Di sini tentunya ada yang namanya kemasan tradisional dan kemasan modern. Kita bisa lihat di sini kemasan tradisional. Contohnya mungkin di situ ada minuman ya. Mungkin pernah dengar, mungkin di daerah ibu ada yang kemasan tradisional masih ada. Contohnya apa mungkin? Besek. Besek, oke, besek bagus, gula merah. Dari apa udah? Pelepah. Pelepah gitu ya, bagus sekali. Itu yang kemasan tradisional. Jadi menggunakan daun jati juga ibu ya. Jadi itu menggunakan kemasan dari alam, bahan dari alam. Kemudian di sini adalah kemasan modern yang sudah dibuat dari pabrik, gitu seperti ini. Ini salah satu contoh dari jar, gitu ya, dari kaca. Ada plastik, ada kertas, tentunya seperti itu. Oke, next. Kemasan tradisional sudah itu. Nah ini contohnya mungkin makanan, bisa dari Daun pisang. alam gitu ya. Yaitu apa di sini Bapak Ibu? Lontar. Makanan yang Makanannya. yang manis. Ya seperti itu ya, Tombosari. Kemudian dibawa lagi terbentuk. Dan saya lihat tadi ada kemasan yang dari kelopak pisang. Masih kemasan alam gitu ya. Ada kolaborasi dari yang kertas sudah dibungkus dengan kelopak pisang. Bagus sekali itu, unik ya. Unik. Kemudian next, ini sudah contoh kemasan tradisional, sudah tentunya sudah familiar kita gitu ya, sudah tahu kemasan tradisional itu seperti apa. Oke, next. Ini adalah kemasan betul-betul yang modern, tentunya menggunakan box, ada juga yang kaca dan plastik, tentunya seperti itu. Dan di sini kemasan ini bisa dikreasikan kembali sesuai dengan bentuk karya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, kemasan yang general, tentunya seperti itu. Kemudian next, oke, mengapa kemasan penting untuk sebuah produk? Di sini sudah ada jawabannya. Satu, untuk melindungi produk tentunya. Ini saya berbicara secara general gitu ya. Ini kan kebanyakan adalah fashion dan karya gitu ya, dan craft gitu ya. Tapi saya berbicara secara general, mungkin Bapak Ibu punya bisnis makanan mungkin seperti itu ya, makanan. Nanti saya bicara secara general saja dulu. Oke, tentunya melindungi produk. Satu, menambah daya tarik produk agar orang kembali lagi nih membeli. Padahal makanan itu tidak enak misalnya, tapi kemasannya bagus gitu ya. Dan itu akan dikoleksi misalnya, dikoleksi kemasannya. Nah, satu seperti itu. Kemudian lagi mempromosikan produk. Ya. Kemudian yang ketiga, memperkuat karakteristik produk. Tentunya dengan keunikan Bapak Ibu di sini saya lihat bagus-bagus sekali gitu ya. Kemudian membangun kepercayaan konsumen. Itu tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Bintang di dalam branding, yaitu adalah membangun sebuah kepercayaan, trust seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini 7 dari 10 pembeli mengatakan bahwa tampilan kemasan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka untuk membeli suatu produk. Contohnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini yang kebanyakan di sini ibu-ibu ya. Saya contohkan mungkin next. Oke. Jika ada 7 kemasan tentang sabun cuci piring, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana?
Bing ekonomi. Oke, ada yang kira-kira pilih yang mana? Satu mungkin. Sunlight. Kenapa Sunlight? Yang lebih. Sudah? Sudah branding sama dengan air tadi ya. Aqua, air. Oke, Sunlight ya. Kalau saya pribadi saya suka desainnya ya, karena mungkin saya sudah branding, saya suka yang simple kalau saya suka sahaja kan, berbeda, different ya. Semuanya pakai yang apa hijau, tiba-tiba sahaja pakai yang putih gitu ya seperti itu. Nah ini tadi yang digunakan oleh branding namanya tadi apa? Apple, think different, berbeda. Mungkin salah satu seperti itu ya. Jadi berbedanya entah itu warna, entah itu suara mungkin ya gitu ya, yang branding tadi, entah itu kemasan dan sebagainya. Karena di sini unik-unik berbeda nih, ada yang batik, ada yang topeng, ada yang itu sudah kuat nih, kuat karakteristiknya, tinggal desainnya itu seperti apa untuk kemasannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, 3 statistik pembeli berdasarkan kemasan produk. 80% mencoba produk baru karena kemasan yang menarik. Ada di sini Bapak Ibu yang kira-kira suka kemasan saja? Ada? Siapa mungkin? Ibu? Kira-kira beli apa Bu? Karena kalau kemasannya menarik itu apalagi yang lucu. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, itu sudah 80% kebanyakan kemasan yang menarik itu pasti dibeli, contoh seperti itu. Anak-anak gitu ya, kalau juga Indomaret gitu ya, atau Alfamart, Indomaret, biasanya tuh apa yang lucu itu nih di depan, yang paling dilirik tuh? Coklat apa itu? Karena yang lain coklatnya, yang kemasannya adalah kotak-kotak, tiba-tiba dia pakai buder-buder gitu. Ya kayak itu gitu ya. Itu yang masih itu berbeda seperti itu. Anak saya juga gitu lah ya. Itu apa ya? Loh Mas, sudah punya anak tak? Tadi bilangnya single. Oke, lanjut ya. 63% konsumen kembali membeli produk yang sama karena mengingat kemasannya seperti tadi. Kembali lagi tentang kemasan tersebut. Kemudian 52% konsumen beralih ke brand merek lain karena kemasan baru ya. Karena tadi awalnya misalnya ada kan di brand gitu ya. Contoh bisa Sunlight misalnya. Kemudian ada kemasan terbaru. Karena tuh kok berbeda ya seperti itu ya. Nah, ada kuning pink seperti itu. Itu seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ada beberapa jenis di dalam kemasan itu. Saya bicara secara general. Ada yang namanya flexible packaging. Namanya flexible ini adalah kemasan yang sangat lentur, ya fleksibel, lentur. Contohnya mungkin silakan di sini. Ada yang namanya kemasan primer, kemudian ada yang kemasan sekunder. Yang kemasan tadi fleksibel tadi itu termasuk yang ini, yang di kiri, ya. Ya, itu yang lentur. Contohnya dari plastik, kemudian kertas gitu ya, kertas yang lentur seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri sekunder adalah yang dari yang kaku, karton bukan karton, kemudian jar ya, jar itu adalah kayak toples gitu ya. Kemudian plastik yang dari kaca seperti itu. Kalau yang primer adalah intinya ini adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya lihat tadi yang siapa tadi? Ibu yang pojokan, itu ya, itu ibu kan di dalamnya ada lagi ya kemasan lagi. Nah itu bersentuhan dengan produk langsung, nah itu kemasan yang primer itu. Kemudian di luarnya lagi kemasan sekunder, nah seperti itu yang bersentuhan langsung tadi kemasan primer, yang di luarnya lagi kemasan sekunder. Di sini saya lihat kebanyakan itu tadi kain bisa seperti itu contohnya. Oke lanjut. Oh masih dicontoh Dewi. Nanti bisa di-share Pak ini. Ya, bisa nanti Bapak. Oh, sering tulis ya. Dan tidak nanti ya Bu. Oke, lanjut. Ada jenis kemasan produk yaitu tadi kemasan solid, toples atau jar kaca, kaleng, box atau karton. Kemudian yang kemasan fleksibel tadi ada standing pouch, rolling stock dan flat pouch gitu ya. Ada yang di sini Bapak Ibu selain krian, ada yang bisnis makanan? Ada. Oke. Untuk kemasan, untuk di sini seni apa? Seni rupa dan krian gitu ya. Untuk makanan itu sangat detail sekali, sangat ribet gitu ya. Maksudnya harus ada menampilkan halal,
menampilkan BPOM, IRT, kemudian kalau misalnya yang itu tadi legacy gitu ya, banyak sekali. Kalau di sini nanti kita bisa didesain gitu ya. Ini bisa ditampilkan logo, kemudian pattern atau pattern maksudnya pendukungnya itu tadi ya, super grafis pendukung dari logonya. Kemudian nanti medsos itu wajib, medsos itu ada di situ ya, medsos kemudian kontak seperti itu. Nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut setelah maghrib gitu untuk pengisian visi ya. Kemudian lanjut Mas Faisal. Oke. Ini sebuah perjalanan dari kemasan fleksibel. Tentunya dulu kalau zaman dulu Bapak Ibu kita minyak gitu ya, polosan dulu yang nggak ada apa-apanya polosan, kemudian sablon ya, misalnya disak gitu ya, disablon gitu ya, akhirnya bau seperti itu. Kemudian setelah di sablon ada stiker gitu ya, ada stiker. Kemudian paper foil itu kayak bilang-bilang seperti itu. Kemudian sekarang yang paling dikenal adalah kemasan fleksibel digital. Jadi langsung print gitu ya, print seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Apa itu kemasan fleksibel digital? Nah, ini sudah kemasan berbentuk tas atau amplop, kantong saset, bungkus dan lain sebagainya. Di situ ada contohnya. Roll di situ bisa. Contohnya mungkin untuk minuman karena ada langsung scrap gitu ya. Nah, itu kemasan digital seperti itu. Terbuat dari bahan yang mudah lentur seperti aluminium foil dan dicetak tentunya dengan mesin digital seperti itu. Oke, lanjut. Kelebihan kemasan fleksibel digital ini kelebihannya ya. Karena di sini juga pastinya di sini akan nanti akan dicetak gitu ya, akan dicetak kemasan-kemasan Bapak Ibu nanti. Penuh desain, penuh warna, dicetak secara digital dan kemasan lebih berkualitas, tentunya seperti itu. Tentunya kemasan Bapak Ibu nanti akan lebih menarik gitu ya, menarik itu tadi. Oke, lanjut. Bentuk kemasan fleksibel digital. Nah, ini dilihat ya Bapak Ibu mungkin. Kemasan bisa dipilih berdasarkan isi produk gitu ya. Kemudian ada saset ya, saset yaitu kemasan berbentuk bata disusun berbaring. Ini cocok untuk apa Bu kalau saset? Kopi, bagus kopi. Teh yang minuman serbuk gitu ya, minuman serbuk, sampo seperti itu. Stand up coach gitu ya, standing coach biasa menyebutnya ya. Apa itu? Makanan gitu ya, makanan. Keripik. Nah, oke. Rollstock itu maksudnya plastik yang sudah tinggal masukkan buat di seal gitu ya, di sealant seperti itu. Biasanya kerupuk juga seperti itu. Ciki-cikian menggunakan rollstock itu, tapi dengan langsung digital langsung seluruhan namanya ya, full print namanya seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini ada material kemasan yang fleksibel digital, ada di sini ada macam-macamnya. Ada aluminium foil ya, aluminium ya, itu terbuat dari aluminium tentunya seperti itu. Kemasannya premium, dry food berarti makanan-makanan kering yang bisa digunakan oleh aluminium di sini, gitu ya. Perlindungan sinar UV maksimal, jadi sinar UV itu tidak cepat masuk gitu ya. Itu menggunakan material aluminium ya, itu percetakan. Kemudian produk lebih tahan lama, berarti kira-kira yang cocok untuk produk tahan lama kira-kira apa nih? Vakum. Intinya yang banyak bahan pengawetnya tentunya ya, seperti itu ya, menggunakan aluminium. Nah, itulah nanti pengiranya seperti itu. Kemudian nilon vacuum bag ini yang cocok untuk yang freezer, frozen ya, itu menggunakan bahan nilon vacuum bag ya, menggunakan bahan itu. Ya, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah metallized film. Itu kemasan ekonomis versi aluminium. Jadi aluminium tadi yang mahal nih, terus ada yang di bawahnya lagi menggunakan metallized seperti itu. Kemudian yang OPP ini lebih murah dari nilon tadi, lebih paling murah di sini, ya. Tembus sinar UV tentunya, ya seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini manfaat kemasan fleksibel untuk produk yaitu ringan dan material lebih tangguh, tentunya seperti itu. Kemudian menjaga kualitas produk bisa cepat dipasarkan ya kalau digital tadi. Kemudian bisa inovatif dan kreatif, memaksimalkan daya jual produk, hemat biaya transport, memaksimalkan branding produkmu seperti itu. Jadi intinya jangan disamakan seni sama desain ya. Kalau seni itu egonya kita tinggi ya, saya juga seni gitu ya, egonya tinggi. Saya pengen kemasan ini, tapi kita berbicara dengan desain,
adalah berbicara tentang solusi, ya, solusi bagaimana produk Bapak Ibu di sini ya dilirik oleh pasar seperti itu. Bedakan dengan seni. Seni itu memang ibu kita sendiri. Ini saya membuat batik dengan motif topeng gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara orang membeli suka dengan topeng itu tadi, kemasannya diperbaiki dengan tampilan yang sangat menarik gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Ada, ini nanti sudah masuk ke desain kemasan Bapak Ibu. Ada yang namanya rigid packaging. Lanjut, rigid packaging adalah kemasan yang kaku tentunya Bapak Ibu di sini. Yaitu situ ada kotak-kotak gitu ya, ada pilihan macam-macam, ada yang berbentuk jar atau kaca, box seperti itu, yang magnet seperti itu ya. Saya lihat sudah ada yang sudah menggunakan box di sini. Tinggal kemasannya dibuat ke mereka gitu. Oke, itu ada yang namanya ada macam-macam gitu ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Lanjut, Pak. Nah, ini namanya rigid packaging big box. Itu seperti ini kotaknya. Referensinya untuk kotak yang seperti ini digunakan untuk yang bisa enak digunakan adalah dompet, jam tangan, kotak kosmetik dan masih banyak lainnya. Tentunya yang seperti ini ya. Aksesoris. Ini seperti itu ya. Ini bisa dikembangkan lagi, bisa menggunakan magnet gitu ya. Mungkin pernah lihat Bapak Ibu ya. Itu lebih eksklusif lagi, lebih mahal dari yang kotak seperti ini. Tentunya target pasarnya seperti apa sudah dijelaskan tadi Pak Bintang. Kalau targetnya yang high ya silahkan menggunakan seperti itu. Tentunya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini menggunakan corrugated box, yaitu yang berlapis-lapis, tentunya yang barang-barang yang sangat berat. Misalnya kunci gitu ya, kunci vas gitu ya. Nah itu menggunakan yang ini. Jadi boxnya tuh kayak ada, yaitu berlapis-lapis lah seperti itu ya. Kunci, kemudian di sini ada yang pecah lainnya, nggak ada ya, nggak ada yang pecah seutuhnya. Mamuk seperti itu mungkin. Itu menggunakan kemasan yang berlapis-lapis agar kuat seperti itu. Ya. Ya kardus, tapi itu udah ada lapisannya. Misalnya kulkas ya, pernah lihat boxnya kulkas di situ kalau dibuka itu kan seperti ini, berlapis-lapis, bergelombang seperti itu. Itu digunakan oleh barang-barang yang mudah pecah seperti itu. Bisa mungkin kalau di sini punya karya yang pecah belah, mungkin kemudian kunci. Kemudian kemarin saya juga ada klien membimbing mahasiswa itu dari Jawa Barat ya, itu gipsum ya, gipsum celengan lukis gitu ya. Nanti saya tunjukkan contohnya celengan lukis. Itu berarti menggunakan box yang lapis-lapis seperti itu. Tapi desainnya seperti apa nanti saya tunjukkan sendiri. Kemudian lanjut cardbox gitu ya, yaitu ini yang biasa digunakan oleh nasi kotak, kemudian makanan gitu ya, untuk rice bowl seperti itu ya. Nah ini snack rokok seperti contohnya. Ini tidak ada lapisannya, langsung berarti ya, langsung di dalamnya tuh yang mengkilap. Karena kenapa? Karena makanan kan lengketnya gitu ya, jadi harus di dalamnya kayak lapisan. Yes. Seperti kertas dulu, kertas minyak. Nah seperti itu. Nah, jadi namanya cardboard box. Seperti itu. Nama marganya mungkin kertas duplex ya, kertas duplex ya. Kita kan lihat yang putih-putih itu kertas duplex kan di dalam kan kayak licin-licin seperti itu. Oke, itu lanjut kemasan jar tentunya. Kemasan di sini biasa digunakan ya yang sangat tahan lama juga. Contohnya madu, kemudian selai ya, selai bagus sekali selai. Apalagi kue bagus, jamu ya, jamu. Kue kering bisa juga kue kering menggunakan nanti ada yang toples gitu ya, sambal juga gitu, yang tahan lama seperti itu. Ya. Itu intinya sambal itu tuh bumbu basah. Biasanya kan sekarang UMKM juga membuat bumbu-bumbu gitu ya. Itu bisa menggunakan jar atau toples gitu ya. Jurusan Mamin. Oke lanjut. Nah ini pertimbangan dalam memilih sebuah kemasan gitu ya. Jenis produk apa yang akan dikemas? Di sini sudah kria karena berarti menggunakan box kebanyakan gitu ya. Iya. Ya seperti itu, nanti kita akan menggunakan box semuanya seperti itu. Tapi box yang seperti apa nanti tergantung brief yang akan diisi seperti itu. Kemudian berat, kapasitas produk, bentuk dan dimensinya. Tentunya ada yang saya lihat Bapak siapa di pojok Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Dari mana Pak Dedi? Dedi Kempot. Dari mana? Itu head buat sendiri ya, headnet ya?
handmade Iya. ya. Pitik-pitikan. Pitik-pitikan. Nah, ini dimensinya macam-macam gitu ya, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Pitik-pitikan Pak Dedi. Oh, satu ukuran. Ada lagi yang di bawah tadi saya lihat. Oh ini beda Iya. bentuk, beda bentuk. Lah. Beda model. Nanti mungkin intinya saran saya nanti kalau bisa itu nanti tingginya itu sama. Jadi meskipun beda bentuknya ya, tinggi sama agar boxnya itu bisa semuanya gitu seperti itu. Tuh saran saya. Kalau volumenya umpamanya kurang itu gimana? Kurang nanti bisa di Kebesaran lah gitu. Kalau kita kan umpamanya sepatu gitu ya. iya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Terus kalau cara menyesuaikan gitu. Cara menyelesaikan adalah ya itu tadi sepatu gitu ya Bu ya. Ukurannya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting nanti di dalamnya kan ada yang kemasan primernya gitu ya. Kemasan primer nggak apa-apa seperti itu. Caranya ada yang kopong-kopong adalah biasanya kalau sepatu ditambahin lagi kan, tambah kertas, ditambah apa seperti itu. Kalau tas gitu. Kalau tas kan punya saya produksi tas. Gitu. Ya, oke. Jadi ada yang putih, ada yang besar. Masa saya mau belinya itu yang Oh, berbeda-beda ya. Iya, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Oke. Oke, nggak mau Bu. Jika produk Bapak Ibu di sini ada beberapa bentuk gitu ya, jadi beberapa bentuk berarti kemasan tersebut ya nggak apa-apa, tinggal ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak gitu agak susah juga untuk jenengan, maksudnya untuk produksi ya, produksi seperti itu ya, produksinya. Jadi saran saya untuk yang itu bisa dibagi mungkin kalau terlalu memang banyak gitu ya, banyak disesuaikan saja kecil, sedang, besar. Jadi itu bisa masuk yang kecil, yang gede gitu ya, sedang, yang besar seperti itu. Kalau memang tapi kalau bisa ya satu varian saja seperti Bapak Edi tadi, tingginya sama meskipun berbeda tinggi sama sudah tinggal gitu aja. Tinggal di kemasan primernya, tinggal dikasih lapisan apa kayak mungkin di kertas atau apa sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nanti pertanyaan terakhir ya, silakan mungkin lanjut San. Studi kasus kita coba dulu ya Bapak Ibu. Kita coba dulu, oke, lanjut San. Nah ini kopi tadi, kira-kira kemasan yang cocok apa tadi? Saset dan lanjut San. Ini kopi. Di atas adalah jenisnya, di bawah adalah bentuknya. Kira-kira yang cocok apa di atas? Saset, kemudian di atas aluminium ya, setara seperti itu. Oke, lanjut San. Ini makan ringan. Makanya bisa keripik dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu punya usaha seperti itu. Lanjut. Apa ini? Apa? OPP yang paling murah ya. Tembusnya UV ya. Seperti itu. Apa? Metalize ya. Metalize kemudian bisa menggunakan standing pouch ya. Standing pouch itu harganya sekitar 5.000-an kalau nggak salah saya pernah beli 5.000-an. Rostock juga bisa, tapi itu yang paling murah ya. Intinya OPP dan Rostock ini paling ekonomis ya, paling ekonomis. Kalau yang UMKM mau naik itu langsung tadi menggunakan itu tadi, standing pouch gitu. Oke lanjut. Ini makanan instan. Di sini apa namanya ini namanya? Bakso aci, ya bakso aci. Ini bisa berkata apa Ibu? Lanjut. Cemui. Ya apa bakso aci kira-kira? Nilon, oke nilon ya nilon. Kalau yang paling murah UPP tadi. Nilon terus kemudian bisa dipakai apa? Standing pouch juga bisa ya. Kalau saset terlalu kecil ya bisa saset seperti itu. Yang paling cocok adalah standing pouch. Lanjut ada kan? Kemudian makanan hewan. Makanan hewan ini kan produknya tahan lama ya hewan. Ya kira-kira apa yang cocok kan? Aluminium. Oke. Sudah paham lah. Oke, sekarang bisa tanya jawab Bapak Ibu sampai jam berapa? Jam 5 tadi. Ya. Iya, monggo silakan. Tanya. Tanya aja. Cek. Sampai nanti saya tunjukkan lagi. Siapa yang tadi ya, San? Ya, yang tadi San. Cek. Ya. Lagunya apa Kak? Lagunya apa Kak? Lagunya. Iya. Sia. Tangan di atas semua. Oke, perkenalan.
Perkenalan dulu boleh. Iya. Saya Putri Lajang dari Surabaya. Komentar dulu. Kenapa kok Putri kan perkenalan ya? Putri Lajang dari Surabaya. Produk saya ini menginspirasikan saya. Karena saya bisa menerangi setiap hati orang. Kayak center ya. Jadi begini mas. Sendolop. Produkku modern mas yo. Tapi Kata ini sih. saya packaging saya itu saya kepingin unik. Kayak gitu. Yang pertama saya jual produk, yang kedua saya jual packaging. Kayak Motor gitu. RPA. Nah, apakah bisa di sini? Misal produk saya ini kalau dibilang alam juga bukan ya toh. Jadi kalau misalnya sejenis ecoprint oke lah, bagus lah kalau seperti ini ya toh. Tapi kalau karena produk saya ini istilahnya itu apa ya, sukanya orang-orang bule yang cetar-cetar seperti saya. Nah, jadinya bagaimana menurut emasnya? Nah, gitu mas. Saya butuh saya butuh ini sih. Support system. Ya, aku ndretek kabeh. Ya, jadi istilahnya saya memang ini saingan. Oke, itu tadi nanti kita isi brief, jadi ketemu nanti kita kasih solusi ya, nanti kita bagi. Tentunya ekspor itu adalah namanya kita bule-bule, saya juga menangani klien luar negeri juga ya, sering di Amerika, Texas biasanya. Kebetulan yang saya tangani adalah kemasan sabun gitu ya. Di sini bisa bisa wifi ya. Di Google juga. Bisa mas. Google namanya Bisa mas. Kayak warung kopi nih mas. Free wifi. PHT PHE LA V ISH kambing pada itu. Ujuk ini ya. Ujuk depan. Ngomong jalur piye. Oke Bapak Ibu, ini dari Texas ya. Ini kemasannya saya buat. Ini dari Texas Amerika. Ini adalah kemasan namanya apa namanya? Sabun. Kalau ditaruh di bed gitu ya, itu berbusa dulu. Nah ini saya buat kemasannya di atas. Sedikit bos. Atas. Loh, ya ini yang kemasan tadi saya bawa saya bilang ini kemasan saya buat. Nah seperti ini contohnya. Orang luar negeri itu sukanya macam-macam ya, karena mungkin pribadinya gitu ya. Ada yang suka full color, ada yang suka pattern gitu ya. Tapi ini targetnya adalah namanya bed gitu ya, digunakan oleh ibu-ibu. Cowok tuh jarang pakai ini ya. Jarang pakai sabun bed ya. Jadi intinya looknya gitu ya, tampilannya adalah yang keibu-ibuan gitu ya. Jadi menggunakan warnanya soft, kemudian janda. ada kayak kayak daun-daun dan bunga-bunga seperti itu. Akhirnya saya membuat seperti ini. Ini logonya saya juga yang buat, mungkin ini kurang jelas ya, orang besar mungkin bisa zoom ini. The Love is Good sama kemasannya semuanya saya buat ini. Ini steady box, ada juga yang lupa saya, yang box juga seperti itu. Nah ini seperti ini contohnya. Kalau kemasan ini tentunya seperti tadi lebih ribet lagi ya. Ada nilai itunya dari kemasan kimianya apa gitu ya. Itu lebih ribet lagi. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu tentang seperti itu, nanti ada materinya ini. Saya bisa share seperti itu untuk yang untuk makanan. Tapi ini untuk yang kriang nggak apa-apa. Ya, Asal yang tadi yang PowerPoint san. Oke. Yang PowerPoint Ciluba tadi san. Ciluba. Ini tadi saya membimbing mahasiswa
program bajakan adalah yang disilakan oleh Kemenparekraf langsung kemasan ini bawah. Oke, ini produk ini yang punya produknya itu gift soup. Jadi celengan gitu ya, seperti itu. Bawah lagi nah ini produknya. Nah ini, ya dulunya seperti ini ya, awalnya seperti ini, kemasannya ya cuma kotak gitu ya, cuma ada kotak gitu ya. Iya, celengan dari gift ya, dari gift gitu ya. Itu kan nanti rawan pecah seperti apa? Nah di situ banyak karakternya, sama mungkin punya ibu-ibu tadi ada yang banyak produknya ya, satu brand tapi banyak nih produknya seperti itu. Nah, sama juga seperti ini. Kebetulan ini seperti itu topeng. Nah sama ini, saya contohkan ini saja ya. Ini adalah celengan dari gipsum yang rawan pecah seperti itu. Ini kan awalnya seperti ini, kurang jelas begini. Awalnya produknya cuma ini. Jadi box biasa, di dalam itu ada palet, kemudian ada kuas ya, palet yang untuk lukis dia. Ada cat 5 warna gitu ya, primer gitu ya, warna kuning, biru, merah, sama hitam putih. Dan cuma ditempel kertas biasa, kemudian ada tulisan tempel di situ seperti stiker gitu ya. Kan kurang menarik gitu ya, Pinginnya kan UMKM naik kelas, bagaimana seperti itu. Kemudian bawah lagi, kemudian dicari mahasiswa saya. Ini targetnya anak-anak ya, SD gitu ya. Anak-anak kan sukanya yang lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu pasti ada maskot atau kartun gitu ya. Ini adalah referensi mahasiswa gitu ya, bimbingan saya. Warnanya tentunya anak-anak kan cerah gitu ya, warna-warni full color. Kemudian tentunya yang lucu-lucu jadi maskot. Kemudian langsung bawah aja. Bawah. Oke, bawah. Nah, nama produknya kalau brandnya namanya Sounds Up Galeri. Sounds itu mungkin bahasa Sunda sana ya, kurang tahu dari sound gitu ya. Sound gitu ya. Kemudian nama produknya adalah Celumba, celengan karakter kreasi anak. Ini yang tadi tagline gitu ya. Bisa celengan karakter kreasi anak. Berarti kayak orang kecil, Celumba gitu ya. Celumba yang seperti itu. Nah itu kami juga yang membuat inisiatifnya untuk namanya gitu ya, seperti itu. Celengan karakter kreasi anak. Oke lanjut. Nah ini sudah langsung aja. Ini nanti Bapak Ibu juga mendapatkan ini kalau sudah bulan depan gitu ya Pak Bidang ya. Bulan depan tentang logonya apa, fontnya apa nanti bulan. Ya nggak apa-apa nanti. Ya kalau sudah dipatenkan ya, tapi nanti kita referensi kemasannya saja seperti itu. Oke lanjut. Boleh ada nanti seperti itu. Kenapa kan? Tapi kalau sudah logonya dipatenkan, dihakikat gitu ya, ya nggak apa-apa tinggal. Tapi udah daftarkan merek kemasan. Udah jadi. Nanti diulik. Ya, Boleh daftar. Ya tunggu aja Bu. Ya. Enggak. Ya. Ya tunggu itu. ganti di desainnya. Oke, warnanya berubah dari desainnya. Tentunya di daftar gitu ya. Oke. Iya. Karena di haki itu ya, mungkin dicek di ddib.go. Iya. Itu ya. Sudah di. Kita misalnya kalau mau buat nama dulu ya, dicek di situ ada nggak di situ sudah. Jangan sampai kayak masalahnya tentang TSGO sama TSGO. Yang menang siapa? Nanti rantai. TSGO karena yang duluan bertanya. Iya. Tapi TSGO yang sudah diupload ini berbesar hati, jadi mundur tapi TSGO tetap itu. Kalau sama-sama kayak itu, Enggak laku malah. Enggak laku. karena gini, yang PSGO tadi itu sudah di kategori kosmetik tadi, yang MSG itu bukan kategori itu, jadi ya sudah seperti itu. Mas pernah kadang tuh orang ngeliat tuh. Kenapa Bu? Iya. 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 Oke. Oh. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Kalau logonya tetap gini, kan nanti kan di dalam panduan logo gini. Jika ditampilkan di background hitam itu seperti apa, ya kan? Kemudian di background kuning apa-apa itu sudah ada panduannya nanti. Kalau ibu sudah ada panduannya nggak apa-apa Bu. Itu nggak masalah. Yang penting logo dan namanya itu nggak berubah. Seperti itu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi di sini perlu diingat ada yang brand yang mendaftarkan warna Cat Beauty.
coklat. Itu sudah didaftarkan warnanya, jadi tidak boleh dijiplak warna itu. Biasanya gitu, kalau di merek warnanya unsurnya seperti hijau, oranye sama apa. Nah, Sudah disebutkan ya. Oke. Saya belum tahu prosesnya di DPP ya seperti apa ya prosesnya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing gitu. Tentunya prosesnya mendaftarkan itu seperti apa di sana gitu. Ya, silakan. Iya. Oke, ada masalah gitu ya. Misalnya sudah didaftarkan ya, tiba-tiba nggak sesuai gitu tiba ya, jalan tidak sesuai dengan produk saya gitu ya. Ya tetap sama Bu, prosesnya itu untuk tadi didaftarkan lagi hakinya seperti itu karena hak paten gitu ya, hak paten itu tadi jangan sampai kita sudah besar nih tiba-tiba yang itu ada kecil gitu ya, orang kecil tiba-tiba langsung mengklaim gitu ya, wah repot nggak berabe. Sesuai dengan merek itu nunggu pas waktu Sepanjang sudah habis waktunya. Merek baru lagi Bu, ya, saya kurang tahu ya prosesnya dalam hak itu berapa lama ya. Ada yang mungkin maksudnya kita sekarang daftar ya, itu kira-kira keluarnya itu berapa hari atau berapa bulan? 2 tahun. Oke. Mawon ngoten mawon. Belum. Oke, sama dengan sama dengan Apple tadi Bu. Apple tadi dia kan produknya teknologi ya. Karena mungkin tadi terus kenapa kok apa gitu ya Pak Apple ya kamu juga kan sudah didaftar. Kalau gini, intinya kembali lagi kepada yang punya gitu ya. Mas tanya, Ya, sama ya. ini sesuai sama nggak sesuai itu standarnya apa? Sesuai apanya Mas? Logo. Jadi kan ini teman-teman semua itu pada bingung gitu kan. Jadi sudah punya logo, sudah daftarkan ke Haki, sudah proses, sudah ada sertifikat. Cuman dirasa ada feel yang nggak pas. Nah, ini standarnya apa sih sebenarnya? Oke, baik. Ini kan kita harus lihat apakah dari logo, kan banyak faktor. Nggak cocoknya itu standarnya apa dari logo, kemasan, dari produk, pemasaran ataupun dan segala macam. Mungkin Masnya bisa ngasih dari perspektifnya Mas, silakan. Oh baik. Branding itu dan tadi dijelaskan oleh Pak Bintang. Branding itu banyak dari logo, dari kemasan, kemudian dari tagline dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Saya karena spesifik saya adalah logo, saya akan jelaskan bagaimana logo yang baik gitu ya. Bagaimana logo yang baik? Logo yang baik adalah mudah diingat, tentunya seperti itu. Karena di sini Kria gitu ya. Saya sarankan adalah menggunakan font saja, namanya wordmark. Wordmark adalah contoh hanya menggunakan tulisan saja. Contoh mungkin sampai sini. Multimedia. Saran saya logonya adalah menggunakan font saja Bu, font yang unik gitu ya, tanpa menggunakan apa namanya? Ya icon gitu ya, icon seperti itu. Itu namanya logo brand kalau yang itu. Seperti itu. Saran saya untuk ya, karena mudah diingat seperti itu. Yang baik. Kalau misalnya nama ibu gitu, contoh gini, misalnya kan di PT kan banyak nih. PT di bawah di belakang itu Jaya gitu ya. Karena Jaya tadi untuk pembedainya adalah digunakan ada logo gelas seperti itu. Kalau Bapak Ibu di sini namanya unik, nggak ada yang lain, mending saran saya ya saran saya adalah menggunakan logo wordmark gitu ya. Wordmarknya itu tulisan saja. Tulisan seperti apa ya? Nanti ada desainer sendiri nantinya seperti itu. Bisa dibuat type kaligrafi itu cenderung biasanya kaligrafi menggunakan ya batik biasanya. Kaligrafi kan luas gitu ya. Kaligrafi maksudnya tipenya tuh yang luas, yang tulisan tangan. Mungkin ibu sendiri nulis sendiri kemudian divektorkan. Vektor tuh dijadikan logo. Itu lebih unik lagi seperti itu. Itu karena kan kain gitu ya. Kalau yang bisa gitu ya. Kemudian apa lagi sini contohnya? Karena kain yang kaku apa kira-kira? Tas itu berarti yang elegan ya, tasnya elegan berarti yang menggunakan contoh font yang
namanya jenisnya adalah serif ya. Serif itu yang belum Zara seperti tadi dulu. Zara itu jenis fontnya ya. Jenis fontnya. Nanti di sana akan mengarahkan Bapak Ibu. Intinya gini, di dalam desain di situ ada yang namanya lisensi, gitu ya. Jangan sekali-sekali mengambil font gitu ya. Ini Mas Faisal adalah pembuat font ya, pembuat font keren sekali sih, pembuat font ya namanya Tarkisia gitu ya. Studionya dia pembuat font. Jangan sekali-sekali mengambil copot font kemudian digunakan oleh kita gitu ya. Contoh misalnya Multidia mengambil font ini dijadikan logo. Dilihat dulu itu lisensinya seperti apa? Komersialkah atau personal? Personal ini maksudnya adalah digunakan diri sendiri, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dipatenkan. Kalau ditulisnya di situ adalah contoh mungkin silakan cari. Kalau komersial ya komersial berarti itu kita boleh dipatenkan nih, berarti bisa diperjualbelikan seperti itu. Ada situ di Google. Dicontohkan di mana? Enaknya Google Font ya sana. Kamu yang punya ya punya sendiri dan fontnya sendiri. Google Font. Saya biasa cari yang aman adalah di Google Font ya. Di Google Font. Google ini adalah yang bisa dikomersialkan. Jadi bisa beli ya. Seperti itu. Kan ada yang beli gitu ya. Belinya mahal gitu biasanya. Nah, ini beli kan market harus beli nih. Berapa Mas Faisal nih? Iya. Yang kecil-kecil. 19 dolar. Itu yang lisensinya berapa Mas Faisal? Lisensinya berapa? 19 dolar. Itu bisa dipatenkan. Oke. Ya itu contohnya itu sudah Mas Faisal sudah membuat font jadi 19 dolar untuk lisensi font. Itu di Creative Market ya Mas Faisal. Contoh gini, nah ini serif ya. Bisa masuk ya. Berarti kita dari 25 bisa dong dibatut-batut. Catat. Ini tak buatin. Ini tak buatin. Bapak Ibu nanti kan ada desainer kami yang jadi pembimbingnya. Jadi ada desainer. Kan nanti kan malam kan mengisi briefing. Oke. Si brief. Tahan diri dulu. Tahan diri. Bagi yang belum mempunyai logo, nanti kan kita buatkan gitu ya. Ada kan. Tentunya Bukan bawa logo ini nanti ya. tentunya kita pantau gitu ya. Kita pantau perkembangan itu desainnya tadi. Enggak kami biarkan jadi yang desain tadi gitu ya. Betul. Maksud saya begini. Jadi kalau istilahnya membantu itu ada setengah-setengah. Betul banget. Ini saya kedua. Mas Yona, kalau gini tuh berarti sudah Oh, itu malah bagus itu fontnya. Iya, gak usah. Enggak usah. Apa siapa yang mau rubah? Kalau udah daftar enggak usah rubah ya. Aku pun meskipun jelek ya enggak apa-apa. Yang penting udah terdaftar. Iya. Mungkin nanti ada pengembangan dikit, tapi kan ada punya logo utamanya. Udah. Iya, daripada customer bingung. Brandingin aja. Iya. Iya. Iya, kalau sudah lagi jangan. Bu, ngombe sih, elak. Kalau ini membeli logo spot, Pesek. logonya Mendem sih. orang lain punya logo ini. Tapi kalau custom logo itu ibu bisa request. Oh ini logo kita ini kan di sini. Loh, entek. Ada bintangnya kah atau ligatonya atau ligado. Ada ciri khasnya. Terus kalau ini bisa beli. Sekalian difasilitasi dan gratis. Contoh ya Bapak Ibu di sini mungkin fashion, saya contohkan ya fashion. Yang tadi ini bisa dibeli nih. Ini berarti komersial bisa dibeli ya, sudah punya kita gitu ya. Kemudian diganti. A-nya bisa di sini kasih bintang nih, kasih bintang Berarti atau kan dipotong seperti itu. konsepnya kan nggak kayak itu sih Mas, apa itu Canva toh? Canva. Ya, Canva beda Bu. Ini juga kreator Canva. Ini juga
rekaman. Oke, sepertinya akan tambah seru. Dan sudah ketemu jamnya sudah jam 5 mau Sudah jam 5 ya. Nanti aja. lanjut atau ditahan dulu untuk sesi nanti malam. Nanti malam. Nanti malam. Nanti malam. Itu nggak bisa Nanti, nanti malam jamnya lebih panjang, kita bisa sampai jam 12 malam. Kosong nanti ngalih turu teman. Bu, bukan ya. Konten. Konten nih gini. Kita kasih itu beda karena kakak itu sudah sudah ada tekniknya gitu ya. Sudah iya, custom itu. Apa wi? Gimana Pak? Lanjut Pak. Lanjut apa lagi? Udah indah. Mungkin kita break. Kita break Sholat maka mandi ya. jadwalnya lebih panjang. Nanti malam jadwal lebih panjang lagi Bu sampai jam Sampai puas. sampai puas. Oke. Pokok narasumbernya masih muda-muda. Nenek dipuasin. Oke. Ini ya boleh Bu. Ada lagi mungkin satu lagi jajan mungkin. Nggak usah. Sudah ya sudah aja. Oke terima kasih Bapak Bu. Dan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita istirahat pembagian kamar Mas Fitra. Kamarnya Mas Fitra.